Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran dan unsur lingkaran. Silahkan teman-teman melihat gambar sepeda yang tertera pada layar kaca. Roda sepeda umumnya berbentuk lingkaran. Pernahkah kalian bertanya kenapa? Apa yang terjadi jika roda sepeda tidak berbentuk lingkaran? Nah, coba teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar ataupun menuliskan pada kolom jawaban. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Adapun unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat merupakan titik yang berada pada di pusat lingkaran dan memiliki jarak yang sama terhadap titik-titik pada lingkaran. Yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari sendiri merupakan ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada lingkaran. Jadi pusat ini dihubungkan terhadap titik yang berada pada lingkaran. Dinamakan dengan jari-jari. Sedangkan diameter merupakan ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain pada lingkaran dan ruas garis tersebut melewati titik pusat. Jadi kita ambil sebuah titik pada lingkaran dan titik lain berada juga pada lingkaran dan keduanya melewati titik pusat sehingga membentuk diameter. Yang keempat yaitu busur. Busur merupakan garis selengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang kelima yaitu tali busur. Ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tali busur adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dalam hal ini diameter juga merupakan tali busur, yaitu tali busur terpanjang. Yang keenam, juring, daerah yang dibatasi dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi, juring merupakan daerah yang dibatasi dua jari-jari dan sebuah busur. Yang ketujuh yaitu tembereng, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi tali busur dan busur. Dan yang kedelapan yaitu apotema. Apotema adalah jarak dari pusat lingkaran ke tali busur, yaitu jarak dari pusat lingkaran ke tali busur. Dinamakan dengan apotema. Ayo kita mengingat kembali mengenai pembahasan kali ini, yaitu bagian-bagian busur pada lingkaran. Bagian dari lingkaran disebut busur lingkaran. Busur lingkaran itu dibagi menjadi dua, yaitu busur minor dan busur mayor. Busur minor dalam hal ini adalah BC yang berwarna biru dan busur mayor adalah busur yang berwarna merah. Jika kita hanya menyebutkan busur, maka yang dimaksud adalah busur minor, yaitu busur BC. Dituliskan dengan notasi seperti ini ya. Besarnya ditentukan oleh besar sudut BAC yang kita namakan dengan alfa, yaitu titik A pada pusat lingkaran. Sudut pusat dan sudut keliling. Kita mengingat kembali materi mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Sudut alfa, yaitu ini, disebut dengan sudut pusat yang menghadap BC. Jadi, sudut pusat yang menghadap BC. Menghadap BC. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Jadi kaki-kaki sudutnya ini adalah, jika kita misalkan titik pusatnya adalah O, adalah OB dan OC merupakan jari-jari.
dan pusat lingkarannya itu sendiri adalah O. Sedangkan sudut theta disebut dengan sudut keliling yang menghadap pada busur BC. Jadi BMC sudut ini atau sudut theta merupakan sudut keliling yang menghadap pada busur BC. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Kita tadi sudah mengingat kembali tali busur, yaitu BM dan CM itu merupakan tali busur. Dan sedangkan di sini titik sudutnya ada O dan titik yang berada pada lingkaran adalah M. Sehingga sudut keliling merupakan BMC atau kita sebut sudut theta. Ayo bereksplorasi. Pada bab ini kalian akan mempelajari mengenai sudut pada sudut pusat dan sudut lingkaran. Sudut pusat dan sudut keliling. Jadi di sini Andi memiliki persoalan bahwa Andi memiliki sebuah kolam berbentuk lingkaran yang memiliki perosotan pada salah satu bagiannya. Saat malam hari, ia ingin menerangi daerah perosotannya saja agar terlihat lebih cantik dengan sebuah lampu yang dapat diatur besar sudutnya. Berikut contoh salah satu lampu yang dapat diatur sudutnya adalah beam angel lamp. Jika teman-teman belum mengetahui apa itu beam angel lamp, kalian dapat mengeklik tombol yang ada pada kolom materi sehingga kalian dapat menonton videonya terlebih dahulu. Jadi itu merupakan salah satu lampu seperti lampu sorot yang dapat menyinari daerah tertentu dengan sudut yang dapat diatur. Jika kita gambarkan sebuah lingkaran ini adalah kolam tadi dan daerah perosotan itu adalah busur yang berwarna biru, maka kita dapat menggambarkannya seperti ini. Jika daerah perosotan yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran berwarna biru seperti gambar di atas, maka berikan solusi pada permasalahan di bawah ini. Jadi di sini Andi memiliki permasalahan. Yang pertama yaitu Andi memasang lampu beam angel yang diletakkan pada lingkaran di titik M. Titik M merupakan titik yang berada pada lingkaran dengan besar sudut 30 derajat untuk menyorot daerah perosotan yaitu busur BC. Di mana sajakah Andi dapat memasang lampu yang sama dan tetap menyinari perosotan BC? Oke. Oleh karena itu kalian nanti menggunakan teknologi yang dinamakan GeoGebra. Kalian dapat scroll ke bawah dan mengeklik atau men-scan barcode tersebut untuk masuk ke dalam website GeoGebra. Website ini nanti akan mempermudah kalian dalam menjawab soal-soal di bawah ini. Nanti kalian coba untuk menarik garis titik M ini pada titik-titik yang berada pada lingkaran dan di mana sajakah lampu dapat menyorot daerah BC. Seperti itu ya. Nanti kalian isi di bawah ini. Dan yang kedua yaitu jika lampu diletakkan di pusat kolam dan ingin menyorot BC, apakah lampu dengan sudut penyinaran 30 dapat digunakan? Jika tidak, berapa sudut yang dibutuhkan? Nah, jadi nanti kalian sama juga menggunakan GeoGebra melihat apakah sudut yang ada di sudut keliling lingkaran dengan sudut yang ada di pusat lingkaran ini memiliki besaran yang sama. Nah, nanti kalian masukkan. Kalau saya harus menjawab di sini, saya berikan salah satu contoh. Maka jika sudut penyinaran 30 derajat, misalkan sudut BMC itu 30 derajat, maka sudut pusat lingkaran itu adalah 60. Mengapa? Nah,
Coba kalian menggunakan GeoGebra kembali dan melaksanakan eksperimen. Jika sudutnya diubah, apa yang akan terjadi pada sudut pusat ini? Apa hubungannya sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran? Jika ukuran perosotan berubah, maksudnya dalam hal ini adalah daerah yang ingin disinari dari perosotan itu berubah, bagaimana pengaruhnya terhadap sudut penyinaran yang dibutuhkan? Misalkan saja kalian ingin menyinarinya ditambahi hingga pada titik ini. Jadi kalian menyinari selebar ini. Berapakah sudut yang diperlukan? Dan saya tambahkan satu materi, jika ingin menyinari dari setengah dari apa ini namanya kolam, maka berapakah sudut yang diperlukan pada titik M untuk menyinari setengah kolam itu? Nah, coba kalian ya nanti diisi di kolom di bawah. Sebagai contoh soal, diketahui O di sini adalah pusat lingkaran, adalah titik pusat lingkaran. Berapakah besar sudut ACB? ACB adalah sudut keliling lingkaran dan AOB adalah sudut pusat lingkaran. Mari kita jawab bahwa 2 ACB atau 2 ACB, 2 sudut keliling lingkaran sama dengan 1 sudut pusat. Maka jika kita pindah ruas dengan mengalikannya dengan sama-sama mengalikan setengah, maka sudut ACB sama dengan setengah sudut AOB dan besar sudut ACB sama dengan setengah dari besar sudut AOB adalah 65. Maka dari itu untuk sudut ACB dapat dicari hasilnya adalah 32,5 derajat. Adapun rangkuman di bawahnya yaitu sifat-sifat pada lingkaran. Yang pertama yaitu besar sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama memiliki besar sudut yang sama. Contohnya dalam hal ini adalah busur BC. Jika kita melihat pada busur BC dan sudut BAC, ini kan titiknya sama-sama BC dan menghadap busur BC. Dan BDC itu juga titik yang berada pada lingkaran adalah B dan C dan serta menghadap busur BC. Oleh karenanya besar sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama memiliki besar sudut yang sama, sehingga BAC sudut BAC sama dengan sudut BDC. Seperti itu. Yang kedua, besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Apa artinya? Jadi, jika kita umpamakan ini adalah theta, sudut pusat yaitu jika kita ini O gitu ya, BOC adalah 2 theta, sedangkan BMC adalah theta, maka sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi BMC ini adalah setengah dari BOC dan begitu pun sebaliknya. BOC adalah 2 kali dari BMC, besar sudut BMC, seperti itu. Besar sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran sama dengan besar sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, ini adalah tugas kalian nanti adalah menggunakan GeoGebra mencoba jika lampu yang tadi saya tugaskan itu berada pada titik M, dalam hal ini adalah titik C, ingin menyinari
setengah dari lingkaran itu sendiri sehingga membentuk menghadap diameter, ACB ini menghadap diameter, maka besar sudutnya BCA atau ACB ini besar sudutnya adalah 90 derajat. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat ditangkap dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.